Selamat siang para wanita, ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para wanita di Gereja Reformasi Indonesia. Di Antioquia Ladies Fellowship kali ini kita akan berbicara mengenai hal mengucap syukur. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di siang hari ini, untuk kami boleh belajar Tuhan mengenai kebenaran firman Tuhan. Secara khusus tema hari ini adalah mengucap syukur. Untuk itu Tuhan, ajar kami dalam firman-Mu pada siang ini, untuk kami diingatkan selalu mengucap syukur, selalu berterima kasih kepada Tuhan dalam segala hal, dalam hal apapun juga. Untuk itu Tuhan, berkati pemberitaan firman pada siang hari ini. Biarlah firman yang kami boleh dengar bersama-sama ini Tuhan, keluar dari isi hati Tuhan sendiri kepada setiap kami, sehingga kami boleh dikuatkan dan kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Menyerahkan hamba-Mu yang akan membawakan renungan pada siang hari ini. Berkati segala persiapannya Tuhan, sehingga apa yang dipersiapkan Tuhan boleh diberitakan, boleh dibagikan seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan kami permuliakan. Demikian Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu sekalian, para wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersukacita dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala hal, itu sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan. Biasanya kita mengucap syukur hanya untuk saat-saat tertentu aja ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita diminta untuk mengucap syukur di dalam segala hal, gitu ya. Kita akan membaca firman Tuhan sama-sama di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Senantiasa menunjuk kepada masalah waktu. Ya. Kita diminta tadi dalam ayat yang kita sudah baca, bersyukur senantiasa, mengucap syukur senantiasa. Ya. Senantiasa ini kita menunjuk kepada masalah waktu, sedangkan kata segala sesuatu berbicara menunjuk kepada masalah, situasi dan kondisi. Ya, dengan kata lain, dari maksud ayat ini adalah kita harus mengucap syukur kapan saja, setiap waktu, di mana saja. Ya, mau pagi, mau siang, mau malam, keadaan kita susah, keadaan kita senang, baik dan tidak baik, sedang untung atau sedang rugi, menyenangkan atau menyedihkan, Tuhan mau kita mengucap syukur di dalam segala hal tadi ya. Tidak terikat kepada situasi, tempat, dan waktu. Tapi kenyataannya adalah yang selalu kita lihat dan kita alami, pengalaman hidup sehari-hari kita menunjukkan bahwa kebanyakan dari kita hanya mau mensyukuri hal-hal yang baik saja, yang menyenangkan saja, menguntungkan dan menggembirakan saja. Jika sembuh dari sakit, jika mendapat pekerjaan, dan lain sebagainya. Terus bagaimana dengan situasi yang kurang baik? Apakah kita tidak mau mengucap syukur? Tetapi Alkitab berkata,
kita harus mengucap syukur dalam segala hal, termasuk yang tidak baik juga, bukan? Nah, berapa waktu yang lalu saya sakit. Di dalam sakit saya teringat akan ayat ini, dan saya belajar di dalam kondisi sakit saya, kondisi yang waktu itu tubuh lemah, ya, dengan ketakutan dan segala hal. Saya mencoba belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Rasanya sulit, kenapa? Karena takut itu pun masih ada. Rasanya sulit, kenapa? Karena sakit itu masih ada. Dan itu bukan sesuatu yang gampang, tetapi bukan juga sesuatu yang tidak mungkin, gitu ya. Jadi kita belajar. Bagaimana kita mau belajar untuk kita bersyukur? Ya. Bagaimana kita dapat melakukannya? Bagaimana kita mau turut dan ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan? Seperti tadi Tuhan katakan, mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa dalam segala sesuatu. Bagaimana kita mengucap syukur dalam keadaan yang paling pahit sekalipun? Nah, tentunya kalau kita mau belajar, kita harus memahami dulu. Memahami cara Allah. Ya. Tadi di dalam ayat yang kita baca sama-sama tadi, mengucap syukur dalam segala hal. Hal yang mengembirakan mungkin mudah, tapi bagaimana dengan hal-hal yang susah, dalam hal-hal yang pahit, dalam hal-hal yang sulit. Coba kita belajar untuk memahami cara Allah. Ya, tentunya kita tidak bisa memahami 100% karena siapakah kita? Kita hanya ciptaan, sedangkan Allah pencipta kita. Banyak kita dengar cerita atau ilustrasi dari hamba-hamba Tuhan mengenai bagaimana seorang petani mempunyai seorang anak laki-laki dan seekor kuda. Kudanya kuda betina, ya. Suatu hari kuda betinanya pergi, dia lihat di kandangnya, di istalnya, kemudian dilihat kok kudanya nggak ada, kemana nih gitu, ya. Kuda satu-satunya. Para tetangga menghibur petani tadi atau kehilangan kuda itu, tapi petani itu bilang, ini kerugian buat saya atau keuntungan saya nggak tahu, tapi saya pernah ingat bahwa saya harus belajar bersyukur. Petani itu belajar bersyukur atas kehilangan kuda betinanya. Beberapa hari kemudian kuda betina itu datang. Rupanya kuda betina itu datang membawa pasangan kuda jantan. Nggak tahu dia, karena petani itu mungkin kalau di Indonesia itu di mana ya? Di Nusa Tenggara, yang di Nusa Tenggara saya pernah ke sana, ke daerah Bima, di sana itu banyak kuda gitu, ya, masih banyak kuda liar gitu ya. Rupanya kuda betina ini bawa kuda jantan yang nggak tahu dari mana. Wah, bersyukur sekali tuh petani ya. Kemudian dia bilang, oh puji Tuhan, rupanya Tuhan memberikan sesuatu atas kehilangan kemarin, memberikan gantinya, bahkan bukan hanya kuda betina yang kembali, tetapi dia membawa kuda satu lagi, jadi kudanya 2, gitu ya. Nah, selang berapa lama kemudian anak petani itu naik kuda liar itu, ya, naik kuda liar, kemudian sedang jalan di pinggiran hutan itu, kuda itu tiba-tiba secara nggak di ini, kemudian kudanya berlari dengan sangat kencang dan membuat anak itu jatuh, ya. Anak itu terkilir kakinya dan bahkan sampai patah kakinya.
Wah, petani itu lihat kok anaknya dia mau bagaimana gitu ya. Tapi ya sudah, dia belajar ingat lagi akan firman Tuhan. Bersyukur. Dia belajar sekali lagi. Di tengah cedera anaknya, kakinya patah, dia bersyukur. Keuntungan atau kerugian petani itu bilang sekali lagi kepada para tetangganya, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, saya harus bersyukur. Sekian lama kemudian rupanya di daerah itu terjadi perang. Terjadi perang. Seluruh anak laki-laki yang ada di desa itu harus wajib militer ya, menjadi wakil dari desa. Kemudian anak-anak laki itu dibawa ke medan perang. Tapi ketika anak dari petani ini anaknya patah kakinya, tidak memungkinkan untuk anak ini diajak dibawa ke medan perang. Akhirnya anak ini adalah satu-satunya anak yang selamat dari perang pada saat itu. Untung atau rugi kata petani itu dia nggak tahu, tapi yang dia tahu adalah bagaimana dia harus mengucap syukur, ya. Demikian juga dengan kasih dan rencana Allah. Ia dapat saja menimpakan berbagai macam persoalan kepada kita dalam hidup ini. Tapi di balik semua itu ada rencana indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, mungkin pergumulan hidup kita pada saat kita melaluinya, pada saat kita berproses, kita melihat bahwa Tuhan kok enggak menyertai saya. Tuhan kok tidak membuat saya untung. Tuhan kok membuat saya merugi, atau banyak hal ya. Tapi kembali lagi kita siang ini diingatkan bahwa tangan Tuhan merenda sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Kalau Bapak Ibu pada siang ini, ibu-ibu ya, bukan Bapak Ibu, tahu dalam hal merenda itu enggak sebentar langsung selesai. Merenda itu butuh waktu, butuh proses, butuh jam yang banyak untuk menyelesaikan satu barang untuk direnda. Nah, demikian juga Tuhan di dalam hidup kita, merenda kita ya, untuk boleh akhirnya melihat di waktunya Tuhan melihat sesuatu yang indah. Ya, apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Nah, bagaimana kemudian kita juga mengetahui bahwa kita harus bersyukur. Ya. Kapan waktunya kita bersyukur? Ketika kita boleh melihat sesuatu yang lebih baik daripada yang buruk. Ya. Kita bersyukur, kita coba kita bandingkan sesuatu dengan yang kemungkinan lebih buruk gitu ya, keadaan yang lebih buruk. Dan dengan membandingkan kemungkinan yang lebih buruk yang tidak kita alami, maka kita akan bersyukur. Walaupun kita sedang mengalami kesedihan, kesakitan, bahkan kerugian. Kita memang sedih, kita memang sakit, kita memang sedang rugi. Tapi kita harus tetap bersyukur. Saya nggak tahu, tapi Alkitab ajarkan hal ini, bahwa kita harus senantiasa bersyukur dalam segala hal. Ya. Untuk itu kita harus belajar. Ada seorang kaya yang baru mengalami kerugian. Ia melihat seorang yang mengambil sesuatu dari tong sampah. Orang kaya ini kemudian bilang, saya bersyukur saya tidak miskin. Dia melihat orang ngambil barang-barang dari tong sampah itu, dia bilang, saya bersyukur bahwa saya tidak miskin. Dan kemudian apa? Orang miskin memandang sekeliling dan melihat pengemis berjalan dengan pakaian yang compang-camping. Ia berkata dalam hatinya, saya bersyukur saya tidak menjadi pengemis. Kemudian pengemis itu melihat
Ada sebuah mobil ambulans melintas di depannya, berhenti di depan rumah sakit. Pengemis itu berkata, puji Tuhan, saya bersyukur saya tidak sakit walaupun saya mengemis sepanjang hari. Ketika orang sakit itu sedang diturunkan dari ambulans, didorong, dia melihat ada petugas rumah sakit mendorong troli jenazah. Wah, orang sakit itu bilang, saya bersyukur, walaupun saya sakit, saya masih hidup. Ternyata orang yang sudah mati aja yang gak bisa bersyukur. Tapi kita boleh belajar dari hal itu. Orang yang mati malah lebih bersyukur. Dia sudah tidak menikmati hari-hari jahat, hari-hari sedih, hari-hari di mana dia tidak bisa gembira gitu ya. Dia tidak harus susah lagi, dia tidak harus berlelah lagi. Nah, di mana kita? Di mana kita? Kemudian kita juga harus bersyukur ketika kita belajar untuk melihat ke bawah. Ya, bukan melihat ke bawah begini, tapi melihat dengan kondisi apa yang ada sama kita. Dengan kita belajar melihat ke bawah, maka hati kita juga dapat bersyukur kepada Allah dalam segala hal yang apa yang kita alami. Dengan melihat ke bawah ini kita belajar membuka mata kita untuk melihat kenyataan bahwa sebenarnya ada begitu banyak orang yang jauh lebih buruk keadaannya daripada kita. Ya. Dengan melihat ke bawah, kita akan berjumpa dengan kenyataan bahwa ada begitu banyak orang yang nasibnya tidak sebaik dengan nasib kita. Dengan kita baru bisa bersyukur, Tuhan terima kasih. Ya, bukan berarti kita bilang bahwa kita lebih dari orang itu, kemudian kita baru bersyukur, ya tidak. Nah, ini kita sedang belajar bagaimana kita coba belajar melihat ke bawah. Kita harus belajar bersyukur dengan cara tadi satu, bahwa kita membandingkan kita dengan orang lain. Sekarang kita belajar ketika kita harus belajar melihat ke bawah, bahwa kita tidak melihat bahwa kita lebih bersyukur loh daripada orang lain. Tapi sebenarnya tidak berhenti sampai di sana saja. Kita harus melakukan sesuatu. Ya, kalau kita melihat, saya bersyukur lebih baik dari orang itu. Saya lebih, misalnya saya bisa makan, kemudian orang itu nggak bisa makan, ya kita bagi makanan kita kepada orang itu. Mungkin kita akan lebih bersyukur lagi untuk hal yang dimana Tuhan sudah memberkati kita, dan kita boleh menjadi saluran berkat buat orang lain, gitu ya. Bersyukur bukan karena mereka lebih berkekurangan, tapi kita tidak mengalami kekurangan seperti kekurangan mereka. Dan di balik itu kita juga boleh menjadi berkat buat orang lain ya. Nah, seorang tukang batu sedang membangun sebuah rumah mewah. Selagi dia membangun rumah itu, dia berpikir, seandainya aku bisa tinggal di rumah semewah ini, gitu ya. Ini cerita aja. Sekonyong-konyong terdengarlah suara dari langit ya, dari dewa dari langit. Hai anak manusia, mulai sekarang apapun yang kamu pikirkan dan kamu kehendaki akan terjadi. Terus maka tiba-tiba pada saat itu juga dia tinggal di dalam rumah mewah itu. Ketika ia duduk santai di rumah mewahnya, menikmati fasilitas yang ada di rumah itu, ia melihat kereta kerajaan lewat. Sang raja duduk di dalam kereta kerajaan itu sambil dikipasi dayang-dayangnya. Lalu ia berpikir, bagaimana rasanya duduk di kereta kerajaan? Maka pada saat itu juga ia telah berpindah dan dari rumah mewah, dia duduk di dalam kereta kerajaan itu. Namun berapa saat kemudian ia keringetan, karena hari pada saat itu sangat panas. Lalu ia berpikir, hebat sekali matahari, sanggup membuat aku kepanasan. Maka tiba-tiba ia berubah menjadi matahari.
Hatinya begitu senang sebab ia sekarang menjadi matahari sesuai dengan keinginannya. Namun tiba-tiba datang segumpal awan dan menghalangi cahayanya sehingga hari menjadi mendung dan gelap. Maka berpikirlah ia, wah kalau begitu rupanya awan itu lebih hebat daripada matahari. Dan jadilah ia menjadi awan. Gitu ya. Dia menjadi awan dan awan itu menjadi gelap dan turunlah hujan. Sementara ia begitu gembira menetes di bumi, ia melihat bahwa airnya tidak dapat menghancurkan bebatuan di bumi. Dia berpikir lagi, kalau begitu lebih hebat batu daripada air, katanya. Ya. Maka sekali lagi ia berubah menjadi batu. Ya. Tiba-tiba dia terdengar suara sebuah bangunan. Ia pergi dan melihat, dan ternyata di sana ia melihat seorang tukang batu sementara memecahkan batu itu, batu yang ada yang dijadikan rumah mewah itu. Maka ia pun berubah kembali menjadi tukang batu seperti pekerjaannya sedia kala. Bahwa dalam cerita ini manusia yang tidak pernah puas, ya. Dia mau melihat sesuatu, tapi akhirnya tetap saja akhirnya kembali lagi menjadi tukang batu. Demikian. Hal itu sering loh terjadi sama kita, terjadi sama ibu-ibu semua, para wanita yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah kemudian gini, mengapa kita selalu lupa untuk mengucap syukur? Ya, kalau tadi kita harus diajarin, harus belajar senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, dalam waktu susah, dalam waktu senang. Dalam waktu kita gembira, waktu kita sedih, dan waktu apapun. Tapi biasanya kita senang pada saat-saat senang, bahagia, gembira, dan lain-lain yang enak-enak itulah kita baru bisa mampu mengucap syukur. Tapi bagaimana dengan kondisi yang tidak begitu mengenakan? Nah, terus kenapa kita lupa mengucap syukur? Ya. Kebanyakan juga ketika kita dalam kondisi yang lebih baik, yang sangat baik, kita juga lupa mengucap syukur, gitu ya. Itu kenyataan sehari-hari ya. Kita harus belajar kenapa kita lupa untuk mengucap syukur padahal Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Kita boleh belajar juga barangkali kita bagaimana kita harus mengucap syukur. Sekali-sekali kita boleh pergi ke rumah sakit, penjara, mungkin ya kalau ada yang bisa menemani ke dalam penjara, menjenguk orang yang kita kenal di dalam penjara supaya kita tahu kondisi mereka di sana. Dan yang paling mudah juga apa? Rumah duka. Kita bisa melihat ketika orang-orang di dalam kedukaan, ketika orang-orang kehilangan kepada orang-orang yang mereka kasihi. Terakhir kita boleh jalan-jalan kemana? Ke kuburan. Seperti tadi dibilang, hanya orang mati yang sudah nggak tahu mengucap syukur lagi, karena dia udah nggak bisa ngomong ya. Kalau masih bisa ngomong mungkin dia akan mengucap syukur. Syukur saya sudah tidak sakit lagi, syukur saya sudah tidak susah lagi gitu. Syukur saya sudah tidak mengalami masalah-masalah yang gak enak lagi gitu ya. Di rumah sakit kita akan memahami bahwa saat ini hidup kita lebih baik daripada orang-orang yang sedang sakit di sana. Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Di penjara kita bisa melihat dan menyadari bahwa kita masih diberikan kebebasan oleh Tuhan dibanding orang-orang yang sudah kehilangan kebebasannya. Di kuburan, di rumah duka kita akan menyadari bahwa hidup ini tidak berarti apa-apa. Karena tanah yang kita pijak di sana adalah akan menjadi atap kita pada suatu saat nanti. Jadi selagi kita diberikan nafas hidup oleh Tuhan, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita diberikan melihat bahwa hal-hal yang jauh lebih baik yang kita bisa dapat daripada Tuhan, kita harus belajar mengucap syukur. Dan juga ketika kita sedang dalam menghadapi masalah, Tuhan bilang juga kita harus mengucap syukur. Ketika kita dalam hal-hal yang sedih, Tuhan mau kita juga
mengucap syukur. Ya. Alkitab sangat luar biasa mengajarkan kepada kita. Dan siang ini kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Tapi di dalam 1 Tesalonika yang kita 5 tadi, di dalam mengucap syukur kita harus bersukacita. Sikap hati kita harus dengan sukacita. Dan kita harus tetap berdoa, ya. Jadi Paulus di dalam pelayanannya dia tidak menerima hal-hal yang enak, hal-hal yang baik. Bahkan ketika dia harus meninggalkan jabatannya demi mengikut Kristus, ketika dia harus melepaskan segala sesuatu yang dia punya sebelumnya untuk mengikut Kristus, apa yang dia dapat ketika dia melayani Tuhan? Siksaan, penjara. Tapi di dalam segala hal itu, Paulus bersukacita, tidak pernah putus berdoa, dan dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan yang memberikan dia hidup. Tuhan Yesus sendiri, ya, belum lama kita mengikuti ibadah Jumat Agung, kita mengikuti ibadah Minggu Paskah. Tuhan sendiri telah mengajarkan kepada kita bahwa Dia yang adalah Tuhan, Dia mau menderita buat kita. Dalam pelayanannya Dia mau menebus dosa kita. Dia mau mengajarkan kepada kita apa arti sakit, apa arti hinaan, apa arti ketidakadilan, apa arti kerugian. Sehingga kita boleh belajar dari Yesus Kristus sendiri bahwa di dalam hal yang tidak baik, Tuhan mengajarkan kita untuk boleh mengucap syukur, boleh bersyukur, sehingga hidup kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dan memahami cara Allah bekerja di dalam keseharian kita, dalam hidup kita, di dalam pergaulan ibu-ibu, dimanapun ibu-ibu ditempatkan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai mama, oma, ya. Belajar mengucap syukur. Memang hari-hari ini jahat, hari-hari ini tidak menentu, pandemi, berita-berita yang tidak mengenakan di mana-mana. Tapi satu hal, kita harus belajar bersyukur, kita terus berdoa, kita bersukacita senantiasa, sehingga di dalamnya nama Tuhan kita permuliakan. Akhirnya, ibu wanita yang terkasih di dalam Kristus, di Gereja Reformasi Indonesia, marilah kita tetap bersyukur, kita tetap bersukacita, dan tetap berdoa senantiasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau siang ini kami diingatkan kembali untuk kami boleh bersyukur di dalam segala apa yang kami jalani di dalam kehidupan ini. Memang tidak selalu mulus, tidak selalu baik, tidak selalu bahagia, dan tidak selalu senang Tuhan. Tapi di dalamnya Tuhan mengetahui apa yang terjadi di dalam hidup kami masing-masing. Dan kami mau Tuhan, kami belajar untuk mengucap syukur, untuk senantiasa bersukacita, untuk senantiasa berdoa di dalam segala hal. Baik waktu kami senang, waktu kami susah, baik waktu kami sedih, ketika gembira, baik kami sehat, kami sakit. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah mengingatkan kami semua. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami untuk kami boleh melakukan
apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang telah kami pelajari di siang hari ini Tuhan. Tidak gampang Tuhan, kami tahu. Tapi ketika Tuhan ada bersama dengan kami mampu melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Jaga pimpin para wanita, ibu, oma yang ada di Gereja Reformasi Indonesia ini Tuhan. Jaga kesehatan di tengah pandemi ini Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal yang buruk, sehingga ketika hari-hari kami boleh ada Tuhan, kami terus belajar untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan kami semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.